berdasarkan kontras yang diberikan untuk masing-masing faktor dan juga untuk interaksi. Di sini bisa kita lihat bahwa koefisien kontras itu nilainya selalu positif 1 atau minus 1. Nah, tabel yang ada di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan tanda positif atau negatif yang bisa digunakan untuk menentukan tanda yang sesuai untuk masing-masing kombinasi treatment. Jadi pada tabel yang ada di bawah kita bisa lihat bahwa kolomnya itu menunjukkan pengaruh faktor. Jadi ada pengaruh utama yaitu pengaruh A dan pengaruh B yang ini. Kemudian ada juga pengaruh interaksi antara faktor A dan faktor B, dan juga ada kolom I, di mana kolom I yang ini menyatakan pengaruh secara total. Jadi makanya bisa dilihat pengaruh total atau yang dinotasikan dengan kolom I ini dia hanya memiliki tanda positif karena ini adalah penjumlahan dari semua kombinasi treatment ya, karena ini adalah pengaruh secara total. Kemudian pada bagian baris dari tabel ini ada baris di mana barisnya ini menyatakan kombinasi treatment. Karena kita punya dua faktor di mana masing-masing faktor memiliki dua level. Di sini kan kita jadi secara total ada 4 kombinasi dan masing-masing kombinasi kan kita notasikan dengan 1. Ini artinya kalau kedua faktor itu berada pada level low atau level rendah, atau notasinya ini kedua level notasinya adalah negatif ya, sampai dengan A kecil B kecil ini artinya kedua faktor adalah berada pada level high atau dua-duanya levelnya positif. Nah, untuk mendapatkan kontras di mana kita misalkan mau mengestimasi pengaruh untuk misalkan pengaruh utama A, itu sederhana saja, tinggal kita kalikan tanda yang berada pada kolom sesuai dengan pengaruh yang mau kita hitung, kemudian kita kalikan dengan kombinasi treatment yang bersesuaian, kemudian tinggal kita jumlahkan. Jadi sebagai contoh misalkan kita mau menghitung pengaruh A. Pengaruh A, kita ambil tanda yang ada pada kolom A, kemudian kita kalikan dengan kombinasi treatment yang bersesuaian, kemudian tinggal kita jumlahkan. Jadi dalam hal ini besarnya pengaruh A, ini bisa kita tuliskan minus 1 dikali 1, berarti ini adalah minus 1, plus dikali A, berarti kan plus A, kemudian negatif dikali B, berarti negatif B, kemudian ditambah AB. Begitu juga misalkan kita mau menghitung pengaruh interaksi AB, berarti AB kita tuliskan sebagai perkalian tanda pada kolom AB dikalikan dengan kombinasi treatment yang bersesuaian. Berarti dalam hal ini adalah plus 1 dikurangi A dikurangi B ditambah AB. Dan besarnya pengaruh yang kita hitung berdasarkan tabel ini tentu sama dengan apa yang sudah kita turunkan pada slide sebelumnya. Jadi ini cara mudah kita untuk menghitung pengaruh faktor ya, baik pengaruh utama maupun pengaruh interaksi. Nah, sekarang kita perluas kalau seandainya kita memiliki desain faktorialnya adalah 2/3. Artinya kita punya 3 faktor A, B, dan C, dan masing-masing faktor di sini karena kasus spesial kita hanya berbicara ada 2 level untuk masing-masing faktor, berarti kita punya desainnya 2/3 atau bisa kita tuliskan desain 2 kali 2 kali 2. Nah, kemudian seperti biasa, seperti sebelumnya kita notasikan tanda plus dan negatif itu untuk menyatakan level high dan level low dari masing-masing faktor. Nah, kemudian di sini juga kita bisa tuliskan kombinasi treatment ya, karena kita punya 3 faktor dan masing-masing ada 2 level, berarti secara total kita punya sebanyak 8 kombinasi ya, karena 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8.
Dan masing-masing kombinasi treatment bisa kita notasikan dengan notasi seperti ini. Ya, jadi seperti definisi sebelumnya, jadi kalau satu dalam kurung satu ini artinya untuk ketiga faktor ini levelnya semuanya sama-sama negatif ya. Jadi A negatif, B negatif, C negatif. Kemudian kalau A kecil saja berarti ini yang positif itu untuk faktor A saja, sedangkan B dan C itu berada pada level negatif ya. Dan seterusnya sampai dengan kombinasi ABC, berarti kombinasi ABC ini artinya kita melihat kombinasi di mana A-nya plus, B-nya plus, C-nya plus juga ya. Jadi semua level untuk faktornya berada pada level positif ya, atau level high. Dan di sini kita tuliskan kombinasi treatment, di sini dituliskan dalam kolom run ya. Jadi run ini maksudnya adalah kombinasi treatment. Kita punya ada sebanyak 8 kombinasi treatment yang memungkinkan. Nah, untuk menotasikan kombinasi treatment ini, sebenarnya di sini dalam tabel ini sebenarnya mau menunjukkan ada 3 cara ya. Cara pertama adalah dengan memberikan notasi plus dari masing-masing level. Atau cara kedua dengan memberikan label yang seperti ini ya, label yang diberikan seperti yang diberikan di sini. Atau cara ketiga, notasinya selain menggunakan tanda plus negatif, kita juga bisa memberikan notasi 0 dan 1. Jadi dalam hal ini, tanda negatif itu berasosiasi dengan pemberian label 0, sedangkan positif itu berasosiasi dengan pemberian label 1. Jadi kita bisa menggunakan notasi plus atau negatif, atau tanda 1 atau 0, atau yang ketiga dengan memberikan label berupa huruf kecil ya, huruf kecil yang bersesuaian dari masing-masing faktornya. Jadi seperti contoh, misalkan tadi yang saya sebutkan label 1 ini kan artinya semua faktor berada pada level low, berarti tandanya negatif, negatif, negatif. Atau kalau kita berikan notasi dengan label 10, berarti semua faktor labelnya adalah nilainya adalah 0. Atau misalkan kita lihat AB. AB ini kan artinya untuk faktor A nilainya positif, B-nya positif tapi C-nya negatif. Atau kita notasikan dengan angka 10 berarti A-nya 1, B-nya 1, sedangkan C-nya 0. Dan seterusnya sampai kombinasi terakhir kalau semua faktor berada pada level positif ya. Kita notasikan A kecil, B kecil, dan C kecil. Begitu juga kalau menggunakan notasi 10 berarti semuanya nilainya adalah 1. Jadi ini hanyalah rangkuman cara bagaimana kita memberikan notasi atau label untuk masing-masing kombinasi treatment. Nah, untuk desain 2x2x2 atau desain 2×3 secara geometrik ini bisa kita gambarkan dalam bentuk 3 dimensi, atau dengan kata lain kita gambarkan dalam sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi di sini kita punya sumbu X, ya sumbu X ini merepresentasikan faktor level dari faktor A, jadi faktornya low atau negatif dan faktornya levelnya high, positif. Kemudian untuk sumbu Y-nya di sini ini adalah merepresentasikan faktor C, di mana faktor C-nya ada 2 level, yaitu level rendah, level low, negatif, dan level positif atau high. Kemudian untuk sumbu Z-nya yang ini merepresentasikan level dari faktor B, sama ada 2 level, berarti level low dan level high. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk dalam 3 dimensi ini, dalam wujudnya berbentuk kubus, nah masing-masing titik pada setiap kubus ini merepresentasikan kombinasi treatment. Ya, jadi kan kalau kita punya kubus kan ada sebanyak sudutnya ada sebanyak titiknya ya. Titik di masing-masing sisinya ada sebanyak 8. Jadi sebagai contoh misalkan kita ambil yang paling gampang misalkan titik ini ya. Titik ini kan adalah pertemuan antara faktor A di mana nilainya adalah low, kemudian faktor C juga nilainya adalah low, kemudian faktor B ini juga nilainya adalah low ya. Karena semua nilainya low, berarti kita notasikan treatmentnya dengan dalam kurung 1. Atau contoh lain, misalkan titik ini. Titik ini adalah pertemuan di mana faktor C-nya adalah high
ya atau positif, makanya kita kasih notasi huruf C kecil. Kemudian ini adalah pertemuan di mana A-nya rendah ya, karena yang ini kan A-nya rendah. Karena rendah berarti kan kita tidak berikan huruf A kecil ya, makanya A kecilnya hilang. Kemudian untuk faktor B, ini adalah faktor B ketika B-nya high atau positif. Jadi kita notasikan dengan huruf kecil b. Berarti ini adalah kombinasi di mana A-nya adalah negatif, tapi BC-nya adalah positif. Atau kita beri label BC. Dan seterusnya untuk semua titik pertemuan di sini bisa kita gambarkan sebagai kombinasi treatment. Nah, kalau desainnya ini adalah 2x2x2 ya, dimana kita punya 3 faktor, kita bisa mendefinisikan pengaruh utama A. Pengaruh utama itu bisa kita definisikan sebagai perubahan respon dari faktor A ya. Jadi perubahan respon dari level pada faktor A, kemudian besarnya perubahan itu kita rata-ratakan untuk setiap level pada faktor yang lainnya. Nah, sebagai contoh, sekarang kita coba lihat pengaruh utama A ya. Pengaruh utama A tadi kalau kita lihat definisi yang saya berikan sebelumnya itu kan adalah besarnya perubahan respon dari level pada faktor A, kemudian besarnya perubahan itu kita rata-ratakan untuk setiap level pada faktor lainnya. Nah, karena kita punya 3 faktor, berarti level pada faktor lainnya, berarti kita melihat level pada faktor B dan pada faktor C. Nah, sekarang kita lihat kalau pada level B dan C, misalkan kita lihat kalau B-nya negatif, C-nya negatif, kita lihat berapa besar perubahan respon yang disebabkan oleh level pada faktor A. Berarti kalau B-nya negatif, C-nya negatif, ya, B-nya negatif, C-nya negatif, berarti kita lihat B-nya negatif, kemudian C-nya juga negatif, ya, berarti besarnya perubahan A itu adalah sebesar A dikurangi 1 ya, karena besar besarnya perubahan respon dari A ketika level B-nya negatif, C-nya negatif itu kan berada pada sisi ini. Ya, karena perubahan respon A ketika B-nya negatif, kemudian C-nya negatif, ini adalah perubahan dari A ke -1. Berarti besarnya perubahan sebesar A dikurangi 1. Sekarang kita lihat perubahan dari level faktor A yang kita pandang ketika level dari faktor lainnya, misalkan B-nya positif, C-nya negatif. Berarti kita melihat sisi ketika B-nya positif kan dia ada di sini ya. Kemudian C-nya negatif berarti ada di sisi ini. Berarti perubahannya sebesar yang ini. AB dikurangi B. Kemudian kita lihat kemungkinan yang lainnya perubahan A bisa terjadi ketika B-nya negatif, C-nya positif. Kalau B-nya negatif berarti di sini, C-nya positif berarti ada di atas ini ya. Berarti perubahan yang ini. Perubahan faktor A berarti dari AC ke C. Berarti perubahannya sebesar AC dikurangi C. Kemudian yang terakhir, kemungkinan yang terakhir kan sekarang kalau B-nya positif, C-nya positif. Berapa besarnya perubahan respon yang disebabkan oleh faktor A? Berarti besarnya perubahan itu adalah ketika kita melihat sisi yang ini. Ya, karena ini kan sisi ketika B-nya positif dan C-nya juga positif. Berarti perubahannya sebesar ABC dikurangi BC. Nah, besarnya perubahan respon karena faktor A yang kita lihat dari level pada faktor yang lain, ini kan kita rata-ratakan. Jadi besarnya perubahan ini kita rata-ratakan. Inilah yang kita sebut sebagai pengaruh utama A. Jadi seperti yang sudah saya berikan pada slide berikutnya. Jadi A-1 di sini adalah besarnya perubahan ketika B-nya negatif, C-nya negatif. Yang ini kan, B-nya negatif, C-nya negatif. Kemudian AB minus B itu ketika B positif, C negatif. Berarti yang ini kan, B positif, C-nya negatif. AC dikurangi C ini besarnya perubahan ketika
ini ya, B-nya negatif, C-nya positif. Kalau BC-nya sama-sama positif, besarnya perubahan ABC dikurangi BC yang ini. Jadi kenapa dibagi 4? Karena kita rata-ratakan berdasarkan 4 kemungkinan perubahan respon A dari faktor kombinasi B dan C. Kemudian kenapa dibagi N? Karena kita melihat untuk masing-masing perubahan perubahan respon ya, ini kan bisa terjadi ada sebanyak N pengulangan. Makanya ada perkalian pembagian 4N di sini. Ya, ini cara pertama menghitung pengaruh utama, atau cara yang kedua, kita juga punya definisi yang kedua, bagaimana mendefinisikan pengaruh utama. Itu adalah kalau kita misalkan menghitung pengaruh utama A, itu artinya sama saja dengan melihat selisih rata-rata di mana A-nya positif dikurangi rata-rata ketika A-nya negatif. Ya, jadi ini adalah respon ketika A-nya positif, entah itu B-nya positif atau negatif, ataupun C-nya positif atau negatif. Di sini kita memandang kalau A-nya positif dikurangi rata-rata ketika A-nya negatif. Dan ini mungkin paling mudah kita gunakan ya, kita hitung, karena rata-rata ketika A-nya positif itu adalah rata-rata di mana kita memandang sisi yang sebelah kiri. Ya, jadi YA negatif itu adalah rata-rata yang kita hitung pada sisi ini, pada sisi sebelah kiri. Ya, karena karena faktor A negatif itu adalah yang ada di sini ya. Jadi semua kombinasi yang ada di sebelah kiri ini kita rata-ratakan. Kemudian yang untuk YA positif bar itu artinya sisi yang sebelah kanan. Jadi ini kita rata-ratakan semua respon yang ada di sebelah kanan dikurangi dengan rata-rata semua respon yang ada di sebelah kiri, dan itulah yang kita sebut sebagai pengaruh utama A. Ya, jadi mau menggunakan definisi yang dengan cara satu ataupun cara kedua, ini hasilnya sama saja. Ya. Nah, pengaruh utama B dan juga C dan juga interaksi itu juga bisa kita gunakan definisi yang sama untuk menghitung besarnya pengaruh faktor ya. Nah, pengaruh faktor tadi secara geometrik yang paling mudah itu dengan melihat definisi yang kedua ya. Jadi yang diberikan pada gambar pertama ini adalah besarnya pengaruh utama A, di mana kita lihat selisih respon yang berada pada sisi kanan gambar, sisi kanan kubus dikurangi dengan rata-rata respon yang ada di sisi kiri kubus ya. Kemudian pengaruh utama B itu juga bisa kita hitung sebagai selisih, karena B-nya ini kan ada di sumbu Z ya, sumbu Z yang ada di sini kan ini adalah B-nya negatif, ini B-nya positif. Jadi pengaruh utamanya adalah sisi depan ya, rata-rata sisi depan dikurangi sisi belakang. Kemudian pengaruh utama C itu kan yang kita definisikan pada sumbu Y. Berarti ini negatif, ini positif. Berarti besarnya pengaruh utama adalah sisi atas, rata-rata sisi atas dikurangi rata-rata sisi bawah. Nah, kemudian kalau untuk interaksi dua faktor, ya interaksi dua arahnya, berarti kan ada interaksi AB, interaksi AC, kemudian interaksi BC. Berarti menghitung pengaruh interaksinya ini melihat sisi diagonalnya. Ya, sisi diagonal. Nah, kemudian pengaruh utama pengaruh interaksi ini bisa direpresentasikan seperti pada gambar yang paling bawah di sini. Cara ketiga untuk menghitung pengaruh utama, kita bisa menggunakan notasi aljabar ya, tanda aljabar seperti yang saya berikan pada tabel ini. Jadi di sini mungkin paling mudah ya, asalkan kita punya tabel ini, kita bisa langsung menghitung besarnya pengaruh utama atau pengaruh interaksi. Jadi sama seperti pada tabel 2x2, sekarang kita punya notasi aljabar untuk tabel 2x2x2. Pada kolom kita punya kolom pengaruh faktor ya, kita punya pengaruh faktornya I, artinya pengaruh total. Ada pengaruh A, pengaruh B, interaksi dua arah AB dan C. Di sini pengaruh utamanya interaksi dua arah, selain AB ada AC dan BC, dan pengaruh interaksi tiga arah ABC.
Kemudian kita punya kombinasi treatment yang dinotasikan dengan huruf kecil A, B, C, dan juga angka 1 yang merepresentasikan bahwa semua faktor itu levelnya negatif. Jadi total kita punya 8 treatment. Nah, besarnya pengaruh utama A sama seperti sebelumnya, tinggal kita kalikan tanda pada kolom A dengan kombinasi treatment yang bersesuaian. Jadi besarnya pengaruh utama dalam hal ini kita bisa hitung, yaitu besarnya adalah minus 1 dikali 1 ditambah A dikurangi B ditambah AB dikurangi C ditambah AC dikurangi BC ditambah ABC. Ya, jadi ini bisa kita langsung dapatkan, dan tentu ini hasilnya sama seperti yang kita turunkan berdasarkan definisi 1 dan definisi 2 dari pengaruh utama. Atau misalkan kita mau menghitung besarnya pengaruh interaksi ABC, ya sama konsepnya, tinggal kita kalikan notasinya tanda plus negatif dengan kombinasi treatment yang bersesuaian. Jadi besarnya pengaruh utama ABC di sini adalah minus 1 ditambah A ditambah B dikurangi AB ditambah C dikurangi AC dikurangi BC ditambah ABC. Ya, ini untuk koefisien, untuk kontrasnya saja ya. Tentu jangan lupa nanti dibagi dengan 4N.